Pernahkah kita mendengar seseorang nekat bunuh diri disebabkan putus cinta atau ditolak cintanya? Atau pernahkah mendengar kisah Keis yang tergila-gila kepada Laila? Kisah cinta yang bermula sejak mereka bersama menggembala domba sewaktu kecil hingga dewasa. Berakhir dengan tragis, Keis benar-benar menjadi gila ketika Laila dipersunting oleh lelaki lain. Tidak sedikit dari kalangan anak muda yang mengalami persoalan cinta seperti itu. Inilah virus hati yang bernama al-ism. Ibnul Qayyim mengatakan, gejolak cinta merupakan jenis penyakit hati yang memerlukan penanganan khusus. Disebabkan berbeda dengan jenis penyakit lain, baik dari segi bentuk, penyebabnya, maupun terapinya. Jika telah menggerogoti kesucian hati manusia dan mengakar di dalam hati, sulit bagi para dokter mencarikan obat penawarnya dan penderitanya sulit disembuhkan. Penyakit al-ism ini menimpa orang-orang yang hatinya kosong dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling darinya dan dipenuhi dengan kecintaan kepada selainnya. Hati yang penuh cinta kepada Allah dan rindu bertemu dengannya pasti akan kebal terhadap serangan virus cinta tersebut. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Quran Surat Yusuf ayat 24. Ulama salaf mengatakan penyakit cinta adalah getaran hati yang kosong dari segala sesuatu selain apa yang dicinta dan dipujanya. Lantas, apa penyebab penyakit al-ism? Disebabkan pertama, karena menganggap indah apa-apa yang dicintainya. Yang kedua, perasaan ingin memiliki apa yang dicintainya. Jika salah satu dari dua faktor ini tidak ada, niscaya penyakit ini tidak akan menjangkiti manusia. Lalu, bagaimana caranya agar bisa move on dari patah hati akibat penyakit al-ism? Pertama, tutup setiap perkara yang mengantarkan kita untuk mendapatkan informasi apapun tentang dia atau sosok yang disukai. Memalingkan seseorang dari kemaksiatan harus dengan menjauhkan berbagai sarana yang menjurus ke arah itu. Kedua, memikirkan keburukan dari orang tersebut. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, jika kagum dengan seseorang tapi tidak menjadi jodohmu, ingat-ingatlah keburukannya. Karena ketahuilah saudariku, sesungguhnya seseorang yang memiliki visi dan misi besar bisa hancur berantakan disebabkan cinta yang salah pada lawan jenis. Ketiga, menyibukkan diri dengan semua yang bermanfaat. Rasulullah SAW mengingatkan manusia agar selalu menuju lebih baik dalam menghadapi hidup. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jika kalian mengalami kegagalan, jangan ucapkan, andai tadi saya melakukan cara ini, harusnya akan terjadi ini dan seterusnya. Namun ucapkanlah, ini takdir Allah dan apa saja yang Dia kehendaki pasti terjadi. Karena berandai-andai membuka peluang setan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Hibban. Ketika seseorang disibukkan dengan segala yang bermanfaat, ia tidak memiliki waktu luang untuk melakukan perbuatan yang tidak berfaedah, apalagi berbahaya. Ibnul Qayyim mengatakan, bahaya terbesar yang dialami seorang hamba adalah adanya waktu menganggur dan waktu luang. Karena jiwa tidak akan pernah diam. Ketika dia tidak disibukkan dengan yang bermanfaat, pasti ia akan disibukkan dengan hal yang membahayakannya. Menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, menghafalkannya, membaca buku, menulis, ataupun berdakwah. Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh aku marah kepada orang yang menganggur, tidak melakukan amal dunia maupun amal akhirat. Hadis riwayat Tabrani. Keempat, berdoa.
Setiap mukmin memiliki kedekatan hati dengan Robnya karena mereka memiliki harapan di sisi Robnya yang ini tidak dimiliki oleh orang kafir. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa lemah. Bagi seorang mukmin, rintangan bukan sebab untuk berputus asa. Karena ia memahami rintangan pasti ada di sepanjang perjalanan hidupnya. Patah hati bisa diobati, harusnya bangkit dan raih cinta Allah Ta'ala. Kelima, hindari panjang angan-angan. Begitu besar ambisi terhadap dunia atau mendapatkan cinta dari seorang manusia, hingga membuatnya galau parah. Akhirnya berangan-angan panjang, terbuai dalam bayangan kosong tanpa makna. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mencela panjang angan-angan. Hati orang tua akan seperti anak muda dalam dua hal, dalam cinta dunia dan panjang angan-angan. Hadis riwayat Bukhari. Ali bin Abi Thalib mengatakan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu bisa menjadi penghalang untuk memihak kebenaran. Panjang angan-angan bisa melupakan akhirat. Ketahuilah bahwa dunia akan berlalu. Rutinkan doa berikut ini. Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku. Perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Tidak perlu larut dalam kegalauan karena patah hati pada manusia. Dunia belum berakhir. Sibukkan diri untuk meraih cintanya karena Allah pemilik hati setiap insan. Allah pula yang akan memasangkan kita dengan yang terbaik jika Allah telah